Puji nama Tuhan. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Dihimbau untuk kita semua mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu yuk saudara. Kita isi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu yuk teman-teman saudara sekalian. Iya. Baik. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini saudara. Mari kita fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Membawa setiap sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar langit terbuka dan api kemuliaan-Mu turun memenuhi ruangan ini Tuhan. Lidah-lidah api kemuliaan Tuhan menyebar di setiap kami Tuhan. Dan kami menyembah dengan bahasa-bahasa yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menaikkan sembah kami di hadapan Raja pada pagi hari ini. Kaulah yang kami agungkan Tuhan Yesus. Kaulah yang kami sembah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tumbah Tuhan saudara. Mari angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Kami masuk ruangan-Mu yang kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Allah yang kami tinggikan. Hati kami Tuhan, kami masuk dalam ruangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami masuki ruangan-Mu yang kudus dengan darah Anak, dengan segenap penyembahan kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah
Engkau Jireh, Engkau yang menyediakan, sebab Engkau Rafa, karena Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kemuliaan turun, memenuhi, menyebar di setiap ruangan. Haleluya. Praise the Lord. I sing praise to your name, Jesus. Kami bangkitkan roh kami, Tuhan. Kami bangkitkan roh kami. Kami tidak punya suara yang bagus Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami tidak punya harta yang berlimpah untuk kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tapi kami punya hati Tuhan. Kami punya hidup kami. Kami punya hidup kami di hadapan-Mu. Ini jerit tangis kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini bentuk ucapan syukur kami. Ya la 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 la. Sebab lidah-lidah api kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan ini, menyebar secara natural di tempat ini Tuhan Yesus. Dan mereka akan menyembah-nyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru, dengan bahasa-bahasa yang baru. Baru yang belum dapat bahasa roh, mari minta sama Tuhan pada pagi hari ini saudara. Minta sama Tuhan agar Tuhan memberikan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Sebab Tuhan hadir di tempat ini memenuhi setiap kami. Dan kami akan menyembah Tuhan dengan pujian-pujian yang baru, dengan tarian-tarian yang baru, dengan sukacita-sukacita yang meriah. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan, karena kami punya Yahweh, karena kami punya Rafa, kami punya Shaddai, kami punya Jireh, kami punya Adonai. Mari lebih lagi saudara, lebih lagi di hadapan Tuhan. Yesus yang kami tinggikan. Jesus. Yahweh.
Tuhan. Jireh, Adonai, se manifest. Mari nyatakan lebih lagi saudara di hadapan Tuhan. Nyatakan lebih lagi bahwa Dia Allah yang hidup. Yahweh, Yahweh. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Kau melawat kami. Kami merasakan kuasa Roh Kudus mengalir saat ini ya Tuhan. Ketika kami melakukan pujian penyembahan di tempat ini. Tempat ini bagaikan kerajaan sorga. Di tempat ini dinyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau peduli, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ada kekurangan yang begitu, hal yang tidak bisa kami lakukan di hadapan. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Izinkan kami masuk di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu tinggal atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pemimpin yang ada, Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan ketulusan hati mereka Bapa. Sehingga bangsa kami akan semakin hari semakin pulih. Bangsa kami akan menjadi salah satu bangsa yang luar biasa hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sedang ada bagi bangsa kami ini Tuhan. Walaupun rintangan, tantangan yang begitu banyak, tapi Engkau hadir memberikan kekuatan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan. Bapak Niko Natoharjo beserta wakilnya. Bahkan Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya. Bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi beserta wakilnya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan roh yang kuat dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada akan menjadi berkat ya Tuhan. Bahkan juga lewat mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan sampai ke ujung bumi ini ya Tuhan. Kau berkati setiap istri, bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini ya Tuhan. Dan juga ruko kenari yang ada di THB. Tuhan biarlah kiranya
roti ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tempat ini Kau berkati berlimpah-limpah. Ketika tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati mulai dari lantai 16 bahkan lantai basement sekalipun Tuhan. Mereka yang mempunyai tempat owner bahkan manajer, setiap mereka yang bekerja di tempat ini, bahkan office boy ya Tuhan, bahkan sapam-sapam yang Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demikian juga dengan ruko yang ada di Kenari Tuhan, Kau berkati Bapak Nofman beserta istri bahkan anak-anak mereka. Apa yang mereka kerjakan kiranya Tuhan yang buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Alfredo Gunawan Sianturi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan. Apapun yang dipesankan hamba-Mu pada saat ini adalah menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap kalimat huruf yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau memberkati keluarganya, pelayanannya Engkau selalu buat berhasil untuk membawa banyak jiwa-jiwa di hadapan-Mu. Kau jadikan hamba-Mu ini kepala bukan ekor, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yang hadir saat ini umat-Mu ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang cepat untuk menangkap, lambat untuk berkata-kata ya Tuhan. Sehingga firman ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di hati kami. Dan kami jadikan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat untuk menjalani hidup hari-hari ini. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pribadi Yesus hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat. Semua diberkati, semua dilawat Tuhan. Biar kiranya otoritas-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita sapa kanan kiri kita katakan, Allah kita tidak tertandingi. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Dengan pujian yang baru. Sebab Engkau tidak tertandingi oleh apapun Tuhan. Sebab perbuatan-Mu besar. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Haleluya. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Serah kemenangan sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang sebab jauh melebihi Tuhan. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya? Katakan tidak ada yang bisa dibandingkan. Tak ada. Perbuatannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan tak tertandingi.
setiap kami Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau dengan pujian yang baru. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tunggu tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat saudara? Amin. Masih mau lebih antusias lagi? Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat. Urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib. Memenuhi umatnya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan sebab hari ini adalah harinya Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu, katakan. Yes, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa akan dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan sukacita yang baru Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Lebih lagi di hadapan Tuhan kami mau nyatakan. Sebab Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat. Katakan, hari ini harimu Tuhan bagi setiap kami. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan belenggu dosa akan dipatahkan. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak untuk Tuhan Yesus. Bersorak bagi Dia. Hey, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dan minyak baru mengurapi setiap kami Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara, Tuhan sangat senang kita puji, amin. Maka dari itu kalau kita mau memuji Tuhan, jangan ada yang malu-malu. Mau goyangkan tubuh, goyangkan. Mau berteriak bagi Tuhan, teriak. Mau menari untuk Tuhan, menari, amin. Sekali lagi kita katakan. Anggur baru. Yes, haleluya. Memenuhi kami Tuhan Yesus. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa.
silakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya.
Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami, Tuhan Yesus, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, Tuhan. Biar firman yang kami dengar, Tuhan, bukan hanya kami dengar, tapi menjadi remah bagi setiap kami. Tuhan, Kau kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, Penuhi kami semua. penuhi hamba-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ambil sikap hati. Ambil penyembahan. Masuk lebih dalam laut. Angkat hatimu. Angkat suaramu. Berikan penyembahanmu. Yang bisa bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, berkata-katalah kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya.
Haleluya. Menyembah sampai engkau merasakan sesuatu. Oh, sampai engkau merasakan kehadirannya. Urapan sedang turun. Oh, responding. Oh, ya, ada kekuatan yang dari Allah turun sekarang. Oh, lebih fokus lagi.
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
kuasa di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan segenap kekuatanmu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kami mengalami kedalaman hati-Mu pagi ini. Roh kami berkobar, jiwa kami membara, tubuh kami menjadi sehat, tubuh kami menjadi kuat dalam nama Yesus. Dan segala kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, kelemahan roh saat ini dipatahkan dan terjadi kemerdekaan di hidup kami. Kami tidak dibelenggu lagi oleh kuasa dosa, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk ibadah pertama ini. Kau melawat kami luar biasa. Tuhan, terima kasih. Di waktu yang ada ini Engkau urapi hamba-Mu dan sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baik, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, hari-hari ini kita memperingati yang namanya pencurahan Roh Kudus ya. Tepat hari ini di zaman itu ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang penyingkapan. Supaya kita bisa memahami Pentakosta itu, supaya kita bisa memahami Pentakosta ketiga ini, kita butuh penyingkapan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya. Ada kisah di 2 Korintus 3 ayat 14-16 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, katakan amin. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 24 ayat 15-16 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, jadi tanpa penyingkapan ada bahaya yang terjadi di hidup kita. Kenapa saya berkata demikian? Jangan-jangan kita juga hari ini menjadi orang Kristen yang merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak mengenal Dia. Maka itu kita butuh penyingkapan. Di Lukas 24 ayat 30-32, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu penyingkapan terjadi, kedua murid ini mengenal Tuhan dengan benar. Penyingkapan itu dari bahasa asli apokalipsis yang diterjemahkan suatu tindakan membuka atau mengungkap. Ya, sesuatu yang terjadi untuk membuka atau mengungkapkan dan sering dihubungkan dengan kehendak serta tujuan Allah. Jadi dibuka supaya Allah menyatakan kehendaknya, supaya kita mengenal Dia. Di Lukas 24 ayat 45 juga dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau tidak dibuka, ya tidak mengerti. Kalau dibuka, apapun yang tertutup, kita bisa memahaminya. Termasuk hari-hari ini sukar dimengerti. Termasuk Pentakosta ketiga ini sulit dipahami. Apalagi kalau dasar pemikirannya sudah berseberangan. Gak bakal ketemu. Kecuali Tuhan membukakan. Jangan-jangan ada di antara kita. Wah, saya tidak salah berkata begini. Karena pendeta di antara kita pun ada yang berseberangan pemahamannya. Jadi supaya kita bisa unity, supaya kita bisa bersatu, perlu penyingkapan rohani. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin menekankan sebelum saya lanjutkan firman ini. Bapak Ibu perlu menyelaraskan diri di tempat ini dengan gembala saudara. Benar. Maka janganlah datang beribadah ke sini hanya untuk liturgi. Datanglah beribadah di sini dengan target saya harus mengalami sesuatu. Saya harus mengalami penyingkapan. Jadi kita udah harus mulai mengubah cara kita beribadah. Kalau kita mempercayai Kisah Rasul 2 itu, di mana kali pertama Roh Kudus itu dicurahkan, di ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu melihat. Ada dua respon, ada dua kelompok orang yang berkata, yang pertama, Allah dipermuliakan. Yang kedua, mereka berkata, mereka sedang mabuk anggur. Kenapa mereka berkata yang di dalam itu mabuk anggur? Karena Petrus dan kawan-kawan mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan gaya masing-masing. Dan saya percaya kata mabuk diumpamakan, diarahkan kepada sesuatu yang terlihat kacau balau. Dalam tanda petik. Sesuatu yang terlihat tidak biasa. Sesuatu yang terlihat tidak diatur-atur. Tapi sesuatu yang dilakukan yang menyenangkan hati Allah. Kadang-kadang saya berpikir begini. Bapak Ibu punya anak? Bapak Ibu setting segala geraknya setiap hari. Dan anak itu seakan-akan santun luar biasa di depan saudara.
Tapi di balik itu dia beringas luar biasa. Apakah Bapak Ibu disukakan? Tidak. Lebih baik anak kita tampil apa adanya, tapi melakukan kehendak kita. Sama dengan kita Bapak Ibu. Cara saudara beribadah itu tidak menjadi patokan. Tapi kalau hati kita menyenangkan Tuhan, saudara di tempat ini hanya berfokus untuk menyenangkan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini hanya berfokus untuk mengalami kehadiran Tuhan. Saudara nggak perlu peduli kiri kanan. Saudara masuk dalam penyembahan profetik. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan segar setiap kali datang ke tempat ini. Dan saya yakin urapan itu turun dari gembala. Karena GBI BKP Aston ini satu wadah yang diberi oleh Tuhan. Maka setiap orang yang masuk ke tempat ini, biarlah satu gerak, satu keunitian, satu hati bersama dengan semua yang ada di sini. Dan dimulai dari Bapak Gembala. Maka semua pengerja, semua jemaat selaraskan hati saudara. Saya bukan untuk mengangkat-angkat. Tapi inilah cara saudara akan bertumbuh rohani. Ini. Jadi selaraskan. Nah baik, saya lanjutkan. Apa perlunya penyingkapan rohani ini? Yuk buka dengan cepat kisah di Getsemani Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya 42 silakan. Ya Bapakku 2, 3 ya. Lukas 24, 22, 41, 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita baca ayat ini, kadang-kadang kalau kita enggak memahami, masakan seorang Yesus harus berdoa seperti ini? Kelahirannya sudah dinubuatkan, bahkan hidupnya sudah digariskan, tapi ketika detik terakhir penyaliban itu terjadi, ia datang berdoa kepada Bapaknya memohon, jikalau cawan ini lalu daripadaku. Firman Tuhan mencatat sampai 3 kali. Dan saking seriusnya dikatakan peluhnya bagaikan darah. Berarti ini bukan sedang sinetron. Tapi Yesus sungguh-sungguh sedang memohon kepada Bapaknya. Yesus gemetar. Bahkan dia berkata seperti mau mati rasanya. Begitu menghadapi detik terakhir itu, tekanan itu luar biasa. Tapi saya percaya saudara, sebenarnya kisah ini sedang menggambarkan kepada hidup kita. Ketika kita menghadapi perjalanan hidup yang begitu berat, kita sudah berdoa tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Makin berdoa kok makin susah. Makin sungguh-sungguh melayani kok masalah makin bertubi-tubi. Terus menerus. Sampai Bapak Ibu angkat tangan. Bukan pasrah tapi menyerah. Ada orang yang berkata lomom ma Tuhan. Ada orang yang pindah. Ada pindah. Kami banyak melayani yang sebentar Kristen, sebentar Islam, sebentar Buddha. Setiap masalah dia pindah agama. Jadi satu masalah agamanya beda. Cuma sayangnya cuma ada 6 agama. Pindah, mutar terus. Mereka tidak mampu. Saudara, saya mau berkata. Apa sih jawaban dari masalah yang begitu berat yang kita hadapi? Jawabannya sederhana, penyingkapan.
Baca ayat 43, tolong bantu tampilkan. 2, 3, ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Habis itu Yesus tidak berdoa lagi. Begitu Yesus melihat malaikat, dia nggak perlu lagi harus melihat Bapa. Begitu penyingkapan terjadi, dia sudah tahu. Dia tidak berdoa lagi. Dia menerima, menjalaninya. Saudara, masalah itu perlu diterima. Katakan amin. Halo? Nah, ini rema buat jemaat pagi ini. Masalah itu perlu diterima. Katakan amin. Supaya Bapa dipermuliakan. Tepuk tangan bagi dia. Bayangkan penyingkapannya. Malaikat menampakkan diri. Coba, wow, spektakuler. Sangat spektakuler. Siapa yang pernah melihat malaikat? Saya juga masih memohon, tapi sudah tidak memohon. Karena bukan cara Tuhan buat saya. Ada yang masih? Gak salah, silakan kalau hatimu tenang. Tapi kalau hatimu gundah gulana gak usah. Begitu gak ketemu kecewa, jangan. Karena ada orang-orang tertentu yang didatangi. Pertanyaannya, ketika Yesus mengalami penyingkapan rohani yang demikian dahsyat, apakah masalahnya selesai? Tidak. Dia tetap menjalani salib, tapi dengan kekuatan penuh dari sorga. Katakan amin. Berarti masalah tetap ada. Katakan amin, saudaraku. Engkau yang selama ini berdoa, dapat rema, mengalami kepenuhan Roh Kudus, masalah belum beres, saya mau katakan Alkitabiah. Karena Tuhan kita sama, katakan amin saudaraku. Yang mau, halo? Yes? Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Jangan salah melihat kehidupan ini. Bapak Ibu mau yang Alkitabiah? Atau yang mau dipolitisir? Mau yang Alkitabiah enggak? Halo? Berat ya. Yesus mengalami penyingkapan, salib tetap berjalan. Udah doa puasa, udah doa semalaman, udah segala doa, masalah tetap ada. Bersyukur. Tapi percayalah, seperti Yesus menjalani salibnya dikatakan, dia diberi kekuatan. Waktu engkau berdoa, mengalami kepenuhan rohani, kau bahasa roh, mengalami terobosan, sebenarnya Allah sedang memberikan kekuatan atasmu. Katakan amin saudaraku. Setiap saudara pagi ini diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka itu terus menyembah, terus menyembah. Tambah banyak masalah, kekuatannya tambah besar. Tambah lagi masalahnya, kekuatannya bertambah besar. Maka target kita bukan masalah selesai. Target kita adalah penyingkapan. Katakan amin. Jadi jangan salah lagi berdoa. Amin. Udah berapa tahun doa sama jodoh gak ketemu? Halo, apa salah berdoa? Salah arah doanya. Sudah berapa tahun berdoa masalah tetap ada. Apa sorga tuli mendengar doa saudara? Salah doanya. Anda berdoa ingin masalah cepat selesai. Padahal surga melihat masalah ditambah lagi. Berarti tidak nyambung. Kalau engkau ingin mengalami terobosan itu harus nyambung dengan surganya. Surga mau apa kita nurut. Karena masalah itu adalah latihan rohani. Buat apa masalahmu selesai engkau masuk neraka? Halo? Buat apa hidupmu baik-baik saja engkau masuk neraka? Surga ingin jiwamu, surga ingin hidupmu. Biarlah masalah bertambah tapi dia memberi kekuatan. Katakan amin. Iya. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang olahraga, yang badannya sispek kayak Pak Gembala. Saya sembunyi dulu sementara. Coba tanya apa yang dilakukan.
Mereka itu menjalankan masalah. Bingung? Bingung. Orang yang suspek tanya, menjalankan masalah nggak dengan rutin? Iya, dia menahan nafsu laparnya. Dia harus olahraga, itu semua kesakitan bagi tubuh. Tapi pada akhirnya itu baik. Katakan amin. Sama dengan hidup kita, diberi masalah. Karena Tuhan lihat itu baik buat rohani kita. Kita doanya minta selesai. Surga bilang no. Ada yang doanya belum dijawab? Salah doa itu sekarang. Yang Anda butuhkan itu penyingkapan. Begitu Anda menerima sama seperti Yesus, dia jalani salib itu. Tidak berbantah-bantah lagi. Dia jalani, ada putri Yerusalem menangisi dia. Dia bilang, tangisilah dirimu. Dia jalani. Nanti amin saudaraku. Ini pentingnya penyingkapan. Membuat arah hidup kita selaras dengan Kristus. Jangan terus berlawanan dengan Kristus. Maka hidupmu akan selalu kacau balau. Yang berikutnya, mari kita buka dengan cepat. Dua Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Dengan cepat. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16 silahkan. Jawabnya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Di kisah ini mereka dibelenggu, mereka diperhadapkan bukan dengan masalah ekonomi tapi dengan nyawa mereka. Dua pribadi, Elisa sebagai gambaran gereja dan bujang ini sebagai gambaran gereja juga tapi belum mengalami kedewasaan rohani. Sama-sama dalam menghadapi masalah. Tapi Elisa dengan tenang, bujang ini berkata, matilah aku, matilah kita. Bujang ini mengajak Elisa mati sama-sama. Elisa bilang, no. Waktu menghadapi pandemi, kita semua berkata, matilah kita. Tapi yang beriman berkata, bangkit bersama Kristus. Jadi ketika Elisa berdoa, maka bujang itu mengalami penyingkapan. Apa makna penyingkapan dari kisah ini? Penyingkapan membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Saudaraku, awal dari mujizat adalah melihat yang tidak terlihat. Jadi selama saudara mengharapkan mujizat, tapi saudara ingin melihat yang saudara mengerti, maka mujizat itu akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi ketika saudara beriman ingin mengalami mujizat dalam satu hal, berdoalah melihat yang tidak terlihat. Waktu itu terbuka, maka itulah kunci untuk mujizat itu terjadi. Melihat yang tidak terlihat. Ulangi, melihat yang tidak terlihat. Saya di masa pandemi ini melihat yang tak terlihat. Waktu baru-baru pandemi semua pelayanan tutup. Saya ini full timer. Terasa banget. Wah, mau jual kopi lah udah. Jual kopi buat apa? Mati juga. Ya lebih baik mati berbuat daripada mati di dalam rumah. Tapi tiba-tiba Tuhan seperti tidak mendukung. Saya melihat yang tak terlihat. Tiba-tiba dia mengurapi saya dengan urapan baru.
Begitu diurapi, saya terus berdoa dengan urapan baru ini. Tidak sempat jual kopi. Masa pendoa jual kopi, kata Tuhan. Terus saja berdoa. Maka berdoalah, berdoa. Puji Tuhan. Lewat urapan baru itu, saya dikasih kemampuan mengulik-ulik syair, lama-lama jadi lagu, lalu nyanyi. Puji Tuhan, sudah kami nyanyikan di gereja kami. Waktu kami fokus ulik-ulik lagu, ATM tidak pernah kosong. Tiba-tiba cekreng 1 juta, cekreng 2 juta, cekreng 5 juta, cekreng 50 juta. Sebentar lagi cekreng. Sesuai dengan iman saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini benaran. Kami bisa renov ruko. Hampir 100 juta. Memang tidak boleh keluar gedung, tapi kami proyek di dalam gedung. Kita bongkarin, kita gede-gedein. Biasanya orang kalau pandemi, jangan habis duit. Belum tentu A, B, C. Tapi saya melihat yang tak terlihat. Saya melangkah dengan iman. Makin diproyek, uangnya makin banyak. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Berikutnya, doa lagi doa. Saya tumpang tangan sama orang yang COVID. 2 kali. Isolasi. Puji Tuhan sehat terus. Cuma memang dak-dik-duk-dek daya. Kali pertama masih Delta. Abangnya istri saya nih sesak napas ABC katanya tipes. Saya doain. Kapan lagi tumpang tangan sama hula-hula? Kau lagi sehat kan? Kalau udah terkapar, mau ngomong apa? Mau ngomong enggak? Mau didoain lah ya. Iya lah. 1 jam kami di ruang isolasi. Belum ruang isolasi sih, tapi sudah semi. Di Hermina nggak jauh di Grand Wisata. Doain, lama-lama saya pikir kapan lagi. Tumpang tangan, dalam nama Yesus. Tumpang dada lagi, tumpang kaki, semua tumpang. Besoknya hasilnya keluar positif COVID. 1 geraha tutup. 1 lipo tutup. Ya sudah, diisolasi tapi saya memakai kesempatan berdoa. Saya melihat yang tak terlihat. Lagu baru Tuhan kasih tiba-tiba saya ingat Cilamaya. Ini artinya apa ini? Doa lagi. Saya tahu saya mesti ke Cilamaya. Rupanya ini doa keliling. Tanya istri saya, kan isolasi. Kali pertama isolasi enggak boleh orang tahu, jadi enggak ada kiriman. Ada duit enggak? Buat apa? Ya untuk bensin bisa lah. Ya udah kami 1 tim ke Cilamaya berdoa. Saya cari GBI Cilamaya. Di depan gereja itu saya berdoa 30 menit. Dalam nama Yesus bla 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 bla. Rupanya gereja itu gembalanya Bapak Heru Cahyono. Puji Tuhan, kami pulang. 2 bulan berikutnya gembala ini telepon saya. Dalam 1 wawancara pejabat, dia bilang saya sengaja manggil Bapak. Saya nggak mau wawancara. Buat apa Pak Alfredo diwawancara? Saya mau bicara masalah pribadi. Singkat cerita, Pak, aku punya cabang pengembalaan di Cemara Laut. Bermasalah, aku sudah tidak mampu lagi. Kuserahkan ke Pak Alfredo. Buat dia malapetaka, buat saya mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi GBI Dermawan di masa COVID dikasih bulat-bulat cabang gereja, gedung dan lain sebagainya. Memang jemaat udah kacau balau. Tapi puji Tuhan sekarang gereja itu sudah baik. Ibadah 40-an sekarang. Gara-gara pandemi. Kebetulankah saya doa keliling ke Cilamaya? Tidak. Saya melihat yang tak terlihat. Ingin mujizat? Belajar melihat yang tak terlihat. Itulah penyingkapan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Allahku, apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah menguatkan jemaat ini.
Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan persoalan mereka. Biarlah setiap mereka mengalami kehadiran Tuhan, mengalami penyingkapan rohani. Mereka melihat yang tidak terlihat. Mereka mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah pergumulan di hidup mereka. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Terimalah urapan ini. Mengalir turun atasmu dalam nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberi penyingkapan. Mintalah kepada Dia supaya engkau mengerti apa yang terjadi di kehidupanmu. Jangan berdoa untuk masalahmu segera selesai, tapi berdoalah apa yang Tuhan ingin dari setiap masalah itu, dan mintalah kekuatan untuk menjalaninya. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan, dipersilakan. Shalom. Apakah kita diberkati dengan firman-Nya semua? Baik. Pertama-tama kita mengucap syukur atas nama gembala tempat ini dan pengerja dan jemaat di sini. Kami mengucap syukur Pak atas firman-Nya. Semoga firman ini akan bermanfaat bagi kami di sini dan akan ditambah-tambahkan terus atas pelayanan Bapak. Terima kasih. Kita kembali ke pengumuman kegiatan sepekan gereja kita. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 WBI online via Zoom. Hari Rabu ada menara doa di Kenari pukul 19 onset disertai online via Zoom. Info kul, hari Kamis ada kul Eklesia pukul 19 di rumah Ibu Rita Adinata. Hari Kamis ada kul Bebel Cikarang pukul 19 online via Zoom. Hari Jumat ada kul Daud pukul 19 di rumah Bapak Rud di Tambelang. Hari Jumat ada kul Yobel Glory pukul 19 di rumah Ibu Rosita Siaan. Hari Jumat ada kul Bethesda pukul 18 di Jeruk Raya. Hari Sabtu ada doa terobosan, ada doa fajar, Hari Jumat, hari Sabtu tidak ada doa fajar. Hari Sabtu tidak ada doa fajar karena persiapan MDPJ ke SICC. Kembali hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, ibadah kita kembali ke Ruko Kenari di Harapan Indah. Ibadah kita hanya sekali pukul 16 sampai 17.30. Disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu. Keenam info youth untuk sore nanti. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini kita akan memulai ibadah youth kita lagi di Ruko Kenari THB lantai 2 pukul 5 sore untuk anak-anak muda, teman-teman mungkin yang berjiwa muda juga boleh ikut. Yang ingin berangkat dari Kayuringin, Perumnas, Keranji dan sekitarnya boleh hubungin Kakak Ita. Untuk yang di Harapan Indah boleh langsung aja ke Ruko Kenari THB. Dan kita sama-sama mau terjadi terobosan baru untuk anak-anak muda di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih, demikian Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikianlah pengumuman ini untuk bisa kita mengerti dan kita bisa pahami. Saatnya kita menabur. Kita angkat persembahan kita di atas tangan kanan kita. Mari bersatu kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus persembahan kami, Tuhan Yesus yang kami angkat di tangan kanan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus persembahan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan berkati berlimpah-lipat ganda persembahan kami ini Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus yang
belum bisa memberi Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus membukakan hati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka juga akan merasa kasih hanya daripada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan Mari angkat kedua tangan. tidak menimpa. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha pekerjaan ladang bisnismu diperluas oleh Tuhan dan memperluas daerahku. dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi katakan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin.